sudah menjadi tugas pendidik untuk membuat peserta didiknya jadi lebih bersinar. Melalui latihan-latihan yang diberikan, kita coba untuk melakukan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di dalam Kulsenit kuliah 9 menit kali ini saya akan bahas tentang bentuk-bentuk latihan. Ya, latihan apa nih? Dia latihan di dalam pembelajaran materi kuliah gitu ya. Nah, sebelumnya mungkin perlu saya informasikan terlebih dahulu bahwa ini mungkin adalah Kulsenit pertama yang dibuat secara lebih serius gitu ya. Karena sebelumnya Kulsenit ini saya lakukan sebelumnya itu di akun media saya secara sederhana, yaitu berupa story gitu ya, yang membahas tentang berbagai concern yang menurut saya menarik gitu ya. Baik, terima kasih juga nih kepada peserta didik saya yang akhirnya membuat saya memiliki ide untuk membuat konten ini gitu ya. Kuliahnya itu adalah tentang perkembangan masyarakat dan budaya, mata kuliahnya. Jadi di dalam mata kuliah ini itu membahas materi pokok bahasan itu seperti misalnya perkembangan sejarah, prasejarah di Indonesia, kemudian perkembangan masa sejarah, kemudian orde baru ya, orde reformasi, kemudian tentang perubahan yang terjadi pada masyarakat, perubahan sosial, kemudian banyak hal ya gitu ya. Nah, intinya adalah bagaimana sih kita menerapkan mata kuliah ini sehingga mata kuliah ini bisa berguna gitu ya untuk kedepannya untuk peserta didik gitu. Nah, peserta didiknya ini mengapa penting dibuatkan info konten mengenai bentuk-bentuk latihan yang dilakukan agar nantinya peserta didik yang program studinya itu adalah pendidikan guru sekolah dasar itu memiliki ya setidaknya pengalaman latihan ya, sehingga bagaimana menerapkan ilmu ini nanti di sekolah seperti itu ya. Baik, yang pertama adalah latihannya sudah cukup banyak gitu ya, padahal ini adalah masuk ke sesi ke-8 UTS baru. Nah, sedangkan di dalam sesi 1-7 itu sudah banyak juga latihan yang dilakukan. Nah, latihan ini dilakukan melalui media yang saya gunakan, yaitu media Telegram dan media Instagram ya. Jadi pembelajaran online saya menggunakan kedua media sosial itu. Baiknya mungkin saya memberi info bahwa kompetensi dasar dari mata kuliah ini itu adalah mencakup 3 tahapan gitu ya. Jadi pengenalan, pemahaman, kemudian aplikasi gitu ya. Baik, latihan yang kedua itu adalah berupa LKM, lembar kerja mahasiswa ya. Itu semacam latihan yang dilakukan adalah misalnya mencatat gitu ya, mencatat penjelasan dari materi. Kemudian mereka juga mengapa penjelasan materi ini penting itu mencatat gitu ya, hanya mencatat gitu ya. Akan tetapi memang ini juga menjadi salah satu concern saya gitu untuk meningkatkan kemampuan, bukan kemampuan mencatatnya, jadi untuk meningkatkan kebiasaan mencatat ini. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa sudah adanya informasi yang banyak melalui media online itu kadang-kadang menyebabkan peserta didik itu tidak lagi mencatat gitu ya. Sedangkan kadang-kadang yang diinfokan pada pendidik itu pada saat pembelajaran itu penting gitu ya. Nah, jadi saya memberikan ruang itu, kemudian juga menjawab soal, kemudian juga membuat pertanyaan pilihan ganda. Jadi itu kegiatan mereka di dalam LKM, lembar kerja mahasiswanya. Nah, dari sisi saya gitu ya, saya bisa melihat, mengevaluasi kemampuan kognitifnya ya, C1-nya mengenai sampai ke pemahamannya. Nah, itu ukuran saya di dalam kompetensi dasar tadi gitu. Nah, yang kan mengenai di ini nih, di media Instagram gitu ya. Jadi pendapat motivasi pemuda. Nah, jadi kita belajar tentang
masa-masa sejarah gitu ya, bagaimana pemuda-pemuda itu bagaimana sejarah di Indonesia itu berkembang ya, karena adanya berbagai konflik mungkin di dalam perjalanan sejarah Indonesia. Nah, tapi yang penting di sini adalah apa sih yang bisa dilakukan oleh pemuda gitu. Sebelum mereka melakukan sesuatu, kita perlu tahu juga motivasi pemuda itu seperti apa sih. Nah, bagaimana mereka mengungkapkannya di dalam postingan mereka di Instagram ya, sebagai pendidik ya, yang saya lihat itu adalah mereka berusaha untuk mengaplikasikan ya, menumbuhkan kembali sebenarnya motivasi mereka itu apa sih sebagai pemuda gitu kan. Nah, dan memang ini masih terkait dengan materi gitu. Jadi masukan-masukan mereka itu memang dibutuhkan gitu. Sebagai pemuda itu apa sih yang mereka pikirkan seperti itu? Apa sih yang menjadi concern mereka? Itu kan terlihat dari motivasi-motivasi, pendapat motivasi mereka gitu ya. Nah, kemudian tentang pendapat juga tentang penanganan COVID-19 gitu, pandemi COVID-19. Nah, itu untuk apa? Karena ya juga kita mengarahkan pembelajaran tentunya dengan lingkungan yang sedang kita alami gitu ya. Kita juga nggak bisa menutup mata karena ini sudah internasional. Banyak penelitian-penelitian yang dilakukan untuk dari dosen itu juga diarahkan ke arah sana gitu ya. Bisa dilakukan perubahan yang tadinya ikut tanggap juga bahwa pembelajaran juga kita harus lakukan seperti itu gitu. Nah, kemudian terlihat dari situ kira-kira seperti apa mereka menangkap instruksi gitu ya, kemudian mengaplikasinya dalam pendapat mereka. Dan kan kebetulan juga banyak kompetisi-kompetisi yang arahnya ke sana ya. Jadi saya juga mencoba mencari dari sisi saya tuh mencari bibit-bibit itulah. Selain penanganan, oh ya ekspresi, latihan ekspresi. Nah, ini juga seru nih. Mengapa latihan ekspresi ini saya berikan itu dalam bentuk ya ekspresi mereka terhadap kegiatan Ramadan saat ini, akan tetapi dikaitkan dengan materi mereka, yaitu tentang Ramadan yang berbudaya gitu. Jadi ekspresinya apa? Jadi dalam 4 kelas yang saya pegang itu saya berikan kesempatan berbeda-beda, yaitu puasa berbudaya gitu. Jadi yang ingin dicapai di sini adalah bagaimana mereka merangkai tips puasa di bulan Ramadan dengan budaya yang ada di lingkungannya, seperti itu ya. Lalu ada tentang lucu gitu ya. Jadi tapi ternyata latihan ini justru membuat saya mampu menemukan beberapa bibit yang memang cocok di bidang itu gitu ya. Gak gampang loh untuk membuat orang tertawa terpingkal-pingkal walaupun ceritanya belum selesai, akan tetapi dari ekspresinya aja kita udah bagus banget. Nah, jadi bentuk kreativitas mereka juga bisa dilihat dari situ gitu ya. Selain itu juga berpuisi gitu ya. Berpuisi tentu saja mereka mengekspresikannya melalui kata, kemudian dengan gaya bicaranya, intonasinya seperti itu. Itu yang ingin saya temukan. Apalagi tentang jingle ya. Jadi mereka juga membuat ada yang membuat jingle. Jadi bagaimana melakukan itu menjadi sebuah lagu, kemudian mereka lakukan nyanyi atau yel-yel gitu ya, bentuknya seperti itu ya. Jadi tetap sama semua temanya Ramadan berbudaya gitu. Nah, sebenarnya semua ini tadi sudah saya sebutkan bahwa diantaranya adalah ingin mengenal seperti apa peserta didikan, itu juga adalah kompetensi gitu ya, kompetensi pedagogik namanya ya, termasuk keinginan kita untuk mengenal dari peserta didik kita, menemukan potensi bakat tadi, kemudian juga menemukan bibit-bibit partner gitu ya suatu saat, karena kita juga next akan bertemu juga di dunia pendidikan, mencari kreativitas mereka gitu, menekan mengkondisikan mereka untuk berkreasi. Kemudian, oh ya, ada salah satu hal yang paling penting adalah bahwa semua konten-konten ini yang mereka postkan itu nanti di IG mereka, di akun sosial mereka, itu adalah salah satu cara kita untuk memerangi konten-konten yang tidak baik gitu ya, yang sangat-sangat sebenarnya itu menurunkan berpotensi untuk menyebabkan banyak pemuda-pemuda itu, bahkan anak kecil itu yang
tidak layak gitu, banyak itulah intinya seperti itu. Jadi ini adalah bentuk salah satu kita untuk memerangi itu, meskipun kecil, akan tetapi kita tahu bahwa konten-konten seperti ini yang seharusnya menjadi pembelajaran ya, nanti next ke depan bisa dibuat dengan lebih menyenangkan sehingga mendapatkan perhatian seperti itu, daripada konten-konten yang negatif ya. Baik, mungkin itu saja gitu ya latihannya. Wah, udah berapa menit nih, nanti bukan cool senit lagi. Jadi cool senit ini sebenarnya adalah untuk sesama calon pendidik, dan ya jadi biar bisa mengetahui tentang hal ini gitu ya. Jadi itulah referensi bentuk-bentuk latihan dari pembelajaran mata kuliah perkembangan masyarakat dan budaya sampai dengan sesi ke-7, sesi ke-8 ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.